Ya, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Di akhir pekan ini, hari Sabtu 14 Desember 2024 ini, di hari Sabtu pagi yang cuacanya begitu sejuk ini ya, asalnya saya perlu mengatakan dan membahas satu kenyataan yang pahit untuk disampaikan. Apa itu? Biaya dan modal untuk mengeluarkan Indonesia dari keadaan yang sekarang ini, ya, middle income trap, jebakan pendapatan kelas menengah, kemudian mengeluarkan 9,35% penduduk Indonesia dari garis kemiskinan. Ini data dari Badan Pusat Statistik ya, tahun 2023. Kemudian membuat politik dan demokrasi di Indonesia tetap jalan sebagaimana mestinya. Ini modal dan biaya yang dikeluarkan lumayan besar dan lumayan mahal. Dan ada yang harus dikorbankan. Ya. Karena tidak ada sesuatu yang yang tidak dikorbankan ketika ingin mencapai atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Pasti. Lihat Singapura deh. Singapura memilih mengorbankan kebebasan sipil, hak politik, demokrasi, ya. Tapi di satu sisi Singapura menjadi negara yang politiknya stabil, ya. Tingkat korupsinya rendah, ya. Pemerintahannya dikelola dengan baik, ya. Dan Singapura menjadi negara yang ramah terhadap bisnis, ramah terhadap pebisnis dan pengusaha ternama dunia. Apalagi Singapura adalah negara dagang. Kebetulan Singapura adalah trade country, negara dagang, meskipun jumlah hari libur di Singapura memang tergolong banyak, tidak sebanyak negara yang dulu pernah menjajah Singapura, yaitu Inggris. Ya. Ada yang harus dikorbankan. Nah, sekarang berbicara tentang Indonesia, ya, negara dengan penduduk yang besar dan wilayah yang luas seperti Indonesia ini, ketika mau menjadi sebuah negara maju, tentu harus ada yang dikorbankan. Untuk menjadi negara yang terbebas dari middle income trap, harus ada yang dikorbankan. Untuk menjadi negara yang penduduknya berpendapatan per kapita besar, harus ada yang dikorbankan. Harus ada yang dikorbankan. Harus ada yang dikorbankan. Ya, kalau mau mencetak penduduk dengan pendapatan per kapita yang besar, paling tidak pendapatan per kapitanya di atas rata-rata pendapatan per kapita dunia, yaitu di kisaran 10 sampai dengan 12.000 US dollar per tahun. Ini data dari IMF dan Bank Dunia atau World Bank Group, WBG. Ya. Jadi kalau saya boleh bilang, ya, ada hal yang mesti dikorbankan. Kalau Indonesia ini kepengen menjadi negara yang berpendapatan per kapita besar. Apa itu?
Ya tentu saja renasionalisasi sumber daya alam yang sekian lama dikuasai oleh asing, dikembalikan menjadi milik Indonesia. Lalu kemudian laksanakan itu program hilirisasi sumber daya alam Indonesia, dimana kalau negara lain mau membeli sumber daya alamnya Indonesia, komoditas dari Indonesia, ya, itu kita mengekspor bahan jadi. Dan transaksinya wajib dilakukan dalam rupiah, bukan dalam dolar. Dengan begitu insya Allah, ya, negara Indonesia ini akan tertolong dan keluar dari yang namanya middle income trap dan mencetak penduduk berpendapatan per kapita besar. Insya Allah, ya. Ada banyak yang harus dikorbankan. Yang harus dikorbankan adalah perubahan sistem ekonomi yang sudah ada sekarang ini. Kita kembali ke sistem ekonomi yang tidak kapitalistik. Ya. Caranya bagaimana? Ya kita harus mengorbankan apa yang harus dikorbankan? Aliansi dan ketergantungan kita kepada negara lain. Ya. Kalau misalkan langkah renasionalisasi sumber daya alam Indonesia sekian lama dikuasai oleh asing yang dipilih, otomatis kan kita akan konsekuensinya akan menghadapi challenge, gugatan di WTO, ya, World Trade Organization, Badan Dagang Dunia. Tapi itu harus kita lakukan. Dan memang itu langkah yang harus kita ambil. Yang dikorbankan apa? Yang dikorbankan adalah hubungan kita dengan negara lain. Ya. Bermakna apa? Bermakna jagalah hubungan baik dengan negara-negara yang menghormati kedaulatan Indonesia. Jagalah hubungan dengan negara-negara yang menghormati bahwa hak milik Indonesia adalah hak miliknya Indonesia, nggak bisa ditukar-tukar. Ya, sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Itu udah jelas. Makanya kalau buat saya, ya, harus ada yang dikorbanin untuk membuat Indonesia keluar dari middle income trap, keluar dari garis kemiskinan penduduknya, dan yang paling penting membuat nilai tukar rupiah menguat terhadap US dollar. Ya, perkuat itu apa? Hubungan dengan negara-negara yang menghormati kedaulatan Indonesia. Kita nggak perlu takut kalau nanti di embargo, disanksi atau di apa, nggak perlu takut, ya. Jangan terlalu khawatir dengan negara-negara yang apa istilahnya itu tidak menghormati kedaulatan Indonesia. Dan kita juga jangan menjual diri, menjual negara Indonesia kepada negara-negara yang tidak menghormati kedaulatan Indonesia. Kan Indonesia kan negara berdaulat, ya. Kalau negara berdaulat mestinya nggak bisa didikte oleh negara mana, sekalipun itu adalah negara adik kuasa sekelas Amerika Serikat, tetap aja nggak bisa mendikte negara-negara berdaulat manapun sesuai dengan kehendak dia, nggak bisa. Itulah bahwa ini adalah hak milik Indonesia. Sumber daya alam ini, tambang ini, emas ini, oil rig, pengeboran minyak, ya. Ini adalah milik Indonesia. Kekayaan alam ini adalah milik Indonesia. Harus dikelola oleh orang Indonesia. Harus dioptimalisasikan oleh pemerintah Indonesia. Ya, tujuannya
adalah untuk mensejahterakan rakyatnya agar Indonesia bisa menjadikan komoditas sumber daya alam ini sebagai tulang punggung ekonomi utama, bukan pajak. Dan memang modal untuk ke sana mahal dan butuh pengorbanan. Saya kasih tahu aja. Nah, dari hasil sumber daya alam itu tadi, itu bisa untuk menghilangkan sejumlah pajak-pajak yang nggak penting. Uang yang selama ini disetorkan ke pajak-pajak yang nggak penting itu, ya, itu bisa digunakan. Nah, yang kedua yang saya mau, dan yang terakhir ya, karena waktunya singkat sih, nanti kita akan bahas lebih detail pada kesempatan lain, ya. Kalau mau mengeluarkan Indonesia dari negara yang PISA-nya rendah dan negara yang IQ-nya rendah gitu ya. Mau hujan ya, pantas. Modal untuk kesana pun juga besar. Modalnya adalah 30% dari APBN. 30% dari APBN ya untuk pendidikan. Pendidikan yang dibangun untuk mewajibkan penduduk Indonesia berpendidikan tinggi. Berpendidikan tinggi ya. Berpendidikan tinggi, tidak ada lagi yang berpendidikan rendah. Sama halnya dengan modal untuk mengentaskan kemiskinan, itu pun juga besar. Bagaimana mengentaskan kemiskinan? Ya masyarakatnya dibuat produktif atuh. Masyarakat dibuat produktif dengan paling tidak bisa calistung, melek huruf ya, literasinya bagus dan seterusnya. Literasinya bagus, kemudian disekolahin tuh masyarakat ya, ditingkatkan keterampilannya, disekolahin, dibiayai oleh negara gitu. Jadi tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang berpendidikan rendah, dan ditingkatkan minat bacanya dengan langkah-langkah yang menarik tentunya. Jadi menurut saya pribadi ya, memang modal untuk menjadikan negara Indonesia ini adalah negara maju, ini memang membutuhkan modal besar dan mahal. Tapi ya, mau nggak mau itu harus kita lakukan dan harus kita ambil supaya Indonesia ini tidak terus-menerus menjadi negara berkembang. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mari maju bersama Indonesia Raya. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.